Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di tempat ini, kita membahas kisah-kisah misteri yang hidup di tengah masyarakat, legenda yang diwariskan turun-temurun, dan folklore yang membentuk identitas daerah kita. Kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu wilayah di Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Desa Rawasari, tempat sebuah danau kecil menyimpan cerita yang tak kalah menyeramkan sekaligus syarat makna. Inilah legenda Situ Cibeteng Peri. Di tengah hamparan desa yang tenang, terdapat sebuah danau kecil yang oleh warga setempat dinamakan Situ Cibeteng Peri. Meski ukurannya tidak besar, tempat ini sudah lama dikenal sebagai salah satu lokasi paling keramat di Kecamatan Cisata. Tidak ada warga yang berani sembarangan berbicara keras di sana, apalagi melakukan hal-hal yang tidak sopan. Situ Cibeteng Peri bukan hanya sekedar tempat berair, ia adalah bagian dari cerita panjang masyarakat Rawasari. Cerita tentang alam gaib, tentang penunggu yang menjaga, dan tentang peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Asal-usul nama Cibeteng Peri. Nama Cibeteng Peri sendiri diyakini berasal dari kata Sunda, yaitu Cai Beteng, yang merujuk pada air yang tenang atau cekungan yang menampung air secara alami. Sedangkan tambahan kata peri berarti pedih atau perih. Masyarakat percaya nama peri muncul karena ada kejadian masa lalu yang membuat tempat ini dianggap pedih untuk dikenang. Sebagian sesepuh mengatakan pernah terjadi tragedi tenggelamnya seseorang. Sebagian lagi menyebut ada petani yang hilang secara misterius tanpa jejak. Cerita-cerita itu berbeda, namun semuanya mengarah ke satu hal. Situ ini bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang dijaga. Folklore yang paling terkenal menyebut adanya sosok wanita misterius yang menjadi penjaga situ. Ia digambarkan berkebaya putih, rambut panjang, wajah pucat namun cantik, dan sering terlihat berdiri di tepi danau menjelang maghrib atau tengah malam. Beberapa pemancing mengaku melihat bayangan wanita itu dari kejauhan. Awalnya disangka orang lewat, tapi ketika didekati, sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan air danau yang beriak padahal tidak ada angin. Menurut kepercayaan setempat, wanita itu bukan sosok jahat, ia adalah penjaga situ, makhluk alam lain yang bertugas menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, ia tidak suka jika tempat itu dikotori atau diperlakukan sembarangan. Mereka yang melanggar aturan tidak tertulis ini dipercaya akan diperingatkan, mulai dari rasa mual, pusing kepala, hingga mengalami mimpi buruk selama beberapa malam. Salah satu kisah nyata yang sering diceritakan warga adalah kejadian tenggelamnya seorang anak kecil puluhan tahun lalu. Menurut saksi, anak itu duduk di pinggir danau sambil mencuci kaki. Tiba-tiba ia seperti ditarik sesuatu dari bawah air. Orang-orang berusaha menolong, namun tubuh anak itu hilang seketika. Pencarian dilakukan hingga malam, namun tidak ditemukan. Yang aneh, keesokan harinya, tubuh anak itu muncul mengembang, tapi di sisi danau yang tidak mungkin dijangkau oleh arus. Sejak saat itulah masyarakat benar-benar memegang aturan dilarang bermain air di Situ Cibeteng Peri setelah sore hari. Kejadian itu menjadi cerita yang mempertegas bahwa situ itu memiliki penguasa. Warga Rawasari juga sering bercerita tentang suara alunan gamelan halus yang terdengar dari arah danau. Suaranya pelan, seperti berasal dari jauh, namun cukup jelas untuk dikenali. Suara itu muncul menjelang tengah malam atau ketika cuaca sangat terang. Tidak ada acara, tidak ada hajatan, dan rumah warga cukup jauh, namun gamelan itu tetap terdengar. Seolah ada perayaan di alam lain yang berlangsung bersama dengan tidur warga. Sesepuh desa mengatakan bahwa suara gamelan adalah tanda bahwa penghuni gaib sedang berkumpul. Jika suara itu terdengar, warga dianjurkan menutup pintu dan tidak keluar rumah. Konon ada jenis ikan hitam besar yang sesekali menampakkan diri di permukaan air. Warga percaya
bahwa ikan itu bukan ikan biasa, melainkan salah satu pengiring sang penjaga situ. Siapapun yang melihatnya tidak boleh mencoba menangkap. Dalam folklore lokal, menangkap ikan gaib adalah tindakan yang bisa membawa celaka. Pernah ada warga yang mencoba memancing di situ, dan pancingannya tiba-tiba patah sendiri, lalu ia jatuh sakit selama beberapa hari. Sesepuh desa berkata, di Cibeteng Perih bukan kita yang mengambil, tapi kita yang harus izin. Warga desa Rawasari sejak dahulu sudah memiliki aturan ketika berada di situ Cibeteng Perih. Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh tertawa terbahak-bahak, tidak boleh buang air sembarangan, tidak boleh berada terlalu dekat dengan air setelah maghrib, tidak boleh mengambil apapun tanpa permisi. Jika aturan itu dilanggar, dipercaya akan ada peringatan dari penunggu situ. Aturan ini bukan sekedar kepercayaan gaib, tapi bentuk kearifan lokal yang menjaga keharmonisan masyarakat dengan alam sekitarnya. Legenda situ Cibeteng Perih adalah bagian dari identitas masyarakat Cisata. Ia mengajarkan bahwa alam bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang apa yang harus kita hormati. Folklore ini mengajarkan sopan santun, batasan, dan kesadaran bahwa manusia tidak hidup sendiri. Ada alam lain yang berjalan berdampingan dengan dunia kita. Itulah kisah tentang situ Cibeteng Perih di Desa Rawasari, Kecamatan Cisata, sebuah danau kecil yang penuh misteri, penuh legenda, dan penuh kearifan lokal yang masih dijaga hingga kini. Jika Anda punya pengalaman pribadi atau pernah mendengar cerita lain tentang situ ini, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka konten tentang misteri daerah, folklore Nusantara, atau cerita-cerita budaya lokal, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap hormati alam, hormati tempat-tempat yang kita kunjungi, karena setiap tempat, sekecil apapun, punya penjaganya.